Siapakah orang yang pernah mengkudeta Partai Demokrat? Mari kita buka fakta sejarah. Saya dan para pendiri beserta para senior partai adalah pelaku sejarah Partai Demokrat. Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali. SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengambil kekuasaan Ketua Umum Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium. Saya Joni Allen Marbun diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Ali untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat. Pada Kongres keempat 2015 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya Kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pilkada kemarin berapa Pak Zakir dapat menerima dari pilkada yang hampir ratusan miliar? Satu kursi 400 juta. Kader, oke? Kamu ditanya mana kau mengelak? Mungkin kau kebagian, makanya bukan sudah jadi berpihak. Gelora mencalonkan tidak bisa karena soal mahal. Bupati Ponorogo, kader Pak Sukiri dibawa partai lain menang karena apa? Karena mahal. Oleh karena itu jangan sok tahu padahal Anda hanya sebagai disuruh-suruh. Seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia tidak usah takut karena kedaulatan ada di tangan Anda. Kenapa? Kalian adalah berdiri di rumah sendiri, bukan di dinasti. Dipecat dari Demokrat, ex-senior bongkar borok SBY. Persoalan Partai Demokrat ini sudah lama sebenarnya, cuman tidak ada yang berani menyampaikan. Bola api yang bergulir di lingkaran Partai Demokrat kian memanas. Bagaimana tidak, setelah sebelumnya terjadi perlawanan para kader, juga senior partai, yang menginginkan Kongres Luar Biasa atau KLB untuk mencopot AHY dari jabatan Ketua Umum, SBY turun tangan dengan narasi seperti tengah terzolimi, hingga berujung pemecatan 7 senior Demokrat. Masalah pun kini memasuki babak baru. AHY mundur dari jabatan Ketua Umum karena baru 1 tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otoriter dengan sangat mudahnya memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai. Mantan kader Partai Demokrat Joni Allen Marbun membongkar bagaimana sebenarnya kelakuan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terhadap partai tersebut selama ini. Dalam hal ini, ia bersumpah dan bersaksi bahwa sumbangsi SBY tidak signifikan dalam memperjuangkan partai berlambang Mercy itu. Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah, sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan. Joni juga mengatakan SBY bergabung Partai Demokrat pasca Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan partai itu lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2004, di mana saat itu SBY memasukkan nama mendiang istrinya sebagai wakil ketua umum, serta hanya menyumbang uang senilai 100 juta rupiah. SBY bergabung dengan Partai Demokrat telah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu wakil ketua umum, dan hanya menyumbang uang 100 juta rupiah dalam bentuk 4 lembar travel check yang di Hotel Mirah Bogor. Tujuan politik sejatinya adalah baik, namun banyak orang menghalalkan berbagai cara untuk menggapai kekuasaan. Setelah tersiar kabar mengenai SBY yang diungkap oleh Joni Allen, Partai Demokrat pun tanpa hentinya menjadi topik pembicaraan di berbagai media, di mana salah satunya tagar dosa curang pemilu SBY menjadi trending topik di media sosial Twitter Selasa 2 Maret 2021. Dalam satu postingan yang mengutip tagar tersebut, beredar sebuah gambar yang berisikan pernyataan Joni Allen yang mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang berlangsung selama pemilu 2004. Dalam tulisan tersebut, dikatakan bahwa pemilu 2004 adalah yang terburuk, di mana masih terjadi pelanggaran sana-sini, dari persoalan money politics hingga manipulasi perhitungan suara. Bukan hanya pemilu 2004, bahkan kabar kecurangan pemilu 2009 pun menjadi perbincangan. Setelah beberapa tahun silam, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta kepada KPK menelusuri aliran dana yang masuk untuk kampanye SBY pada tahun 2009 lalu. Kampanye Pilpres ini, itulah yang saya sebut layak diselidiki oleh KPK, termasuk apakah ada kaitan dengan kasus Bank Senturi atau tidak. Bukan tanpa sebab Anas dapat berkata demikian, karena tersangka kasus korupsi Hambalang tersebut adalah bagian dari tim pemenangan pemilu 2009. Maka dari itu, dipastikan dirinya tahu banyak perihal aliran dana kampanye Pilpres yang dimenangkan pasangan SBY dan Budiono tersebut. Pepatah mengatakan, jika kita ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Kekuasaan sama halnya dengan sebuah senjata, dapat digunakan untuk hal baik, bahkan hal buruk sekalipun. Partai Demokrat telah dicap sebagai partai dinasti sejak Kongres Luar Biasa pertama di Bali pada 2013. Dalam kongres itu, SBY terpilih menjadi ketua umum dan anaknya Edi Baskoro sebagai sekretaris jenderal partai. Kira-kira bagaimana SBY memanfaatkan Sudah kekuasaannya? tertanam di masyarakat bahwa Partai Demokrat telah dicap sebagai partai dinasti sejak KLB pertama di Bali tahun 2013, di mana Bapak SBY menjadi ketua umum dan anak kandungnya Edi Baskoro Yudhoyono sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrat. Ini baru pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia, di mana pengurus partai politik Partai Demokrat, bapaknya SBY ketua umum dan anaknya sebagai sekretaris jenderal. Sejatinya, SBY telah melakukan pengingkaran kepada fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat.
Joni juga menyinggung SBY telah melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaannya di Demokrat, salah satunya dengan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Demokrat di bawah kendali Anas Urbaningrum pada 2013 silam. Inilah kudeta yang pernah terjadi di tubuh Partai Demokrat. Setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka, terjadilah KLB pertama atau Kongres ketiga Partai Demokrat di Bali tahun 2013 untuk melanjutkan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015, di mana beliau mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum. Sehingga saya, Joni Allen Marbun, diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Ali yang saat itu menjabat Ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal pada Kongres kedua 2010 memperoleh suara kedua terbesar setelah Anas Urbaningrum. Pada Kongres keempat 2015 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya Kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tidak berhenti sampai di situ, Joni Allen juga mengungkapkan bahwa SBY telah merekayasa hasil Kongres 5 Demokrat, di mana dalam Kongres tersebut Agus Harimurti Yudhoyono dipilih menjadi Ketua Umum partai. Terpilihnya AHY menjadi Ketua Umum bisa dikatakan berkat kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya, yakni SBY. Di zaman yang serba transparan dampak dari teknologi ini, kita dapat melihat sendiri bagaimana kualitas AHY dalam memimpin partai besar tersebut. Dengan SBY turun gunung, justru itu mempertegas kekurangan AHY. Naiknya minta digendong, seumpama turun pun minta digendong. Jika begitu, AHY tidak mau berproses untuk dirinya sendiri, supaya langkah dan posisinya dalam Partai Demokrat menjadi kuat. Di puncak gunung, tapi tidak pernah mendaki, sehingga tidak tahu turun gunung. Harusnya Pak AHY supaya lebih matang. Memang betul dia pintar, tapi belum matang dalam konteks politik.